Mengenal Yesus dalam konsep Tritunggal Allah. Seperti telah dijelaskan di video saya yang lalu, Tritunggal Allah tidak berbicara kuantitas, tetapi berbicara tentang substansi Allah. Allah yang esa itu adalah Tritunggal, sebab Allah yang sesungguhnya adalah Dia yang memiliki hakikat, firman dan Roh Kudus. Kalau ada yang beriman kepada Allah yang terdiri dari satu roh saja atau pribadi yang tidak memiliki keberadaan, firman dan Roh Kudus, maka Allah mereka itu bukan Allah yang hidup, tetapi Allah yang mati. Di dalam konsep Allah yang esa, maka apa yang dilakukan oleh salah satu roh dari roh yang ada padanya, maka sesungguhnya yang melakukan pekerjaan itu adalah Allah sendiri, bukan masing-masing. Untuk memudahkan supaya kita dapat mengerti tentang Allah yang esa, maka saya akan membuat ilustrasi atau perumpamaan, seperti berikut. Ilustrasi. Badu bermain bola di lapangan, dia menendang bola dengan kakinya dan menangkap bola dengan tangannya. Pertanyaan. Siapa yang menendang bola? Jawabnya adalah Badu, sedangkan kakinya adalah sebagai alatnya. Siapa yang menangkap bola? Jawabnya adalah Badu, sedangkan tangannya adalah sebagai alatnya. Tetapi berbeda jika pertanyaan seperti ini. Dengan apa Badu menendang bola? Jawabnya adalah dengan kaki, bukan dengan Badu. Dengan apa Badu menangkap bola? Jawabnya adalah dengan tangan, bukan dengan Badu. Seandainya kaki dan tangan Badu dapat berbicara, maka keduanya akan mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah atas perintah Bapakku, yaitu tubuh di mana keduanya berdiam. Demikian juga dengan Allah, walaupun yang melakukan kehendak Allah adalah Sang Firman, maka sesungguhnya yang melakukannya adalah Allah Bapa, sebab Sang Firman adalah satu kesatuan dengan Bapa. Allah Bapa adalah Allah tempat keberadaan Sang Firman, sehingga apa yang dilakukan Sang Firman adalah kehendak Bapa dan atas nama Allah Bapa. Makna kata anak Allah dan Allah Bapa. Pada dasarnya hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Namun karena Allah harus melakukan kehendaknya untuk menggenapi darah perjanjian dalam rangka menyelamatkan manusia dari hukuman kekal di neraka, maka pribadi yang duduk sebagai Allah harus turun ke dunia dengan menanggalkan keallahannya atau merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, sehingga muncul istilah anak Allah atau pribadi yang datang dari Allah atau disebut utusan Allah. Lalu Allah sebagai asal-usul atau keberadaan dari pribadi yang keluar dan mengambil rupa manusia inilah yang disebut dengan istilah Bapa. Anak Allah atau utusan Allah yang disebut di dalam kitab Perjanjian Baru, sama maksudnya dengan sebutan malaikat Tuhan atau malak YHWH di kitab Perjanjian Lama. Pribadi inilah yang bertemu dengan para nabi untuk menyatakan Allah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Bapa adalah Allah dengan segala kemuliaannya sebagai asal-usul datangnya Sang Firman dan Roh Kudus. Sehingga tidak ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus selain Allah Bapa. Jika Yesus disebut anak Allah, itu artinya ia berasal dari Allah, artinya ia sesungguhnya adalah Allah itu sendiri yang datang ke tengah manusia dengan mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya atau tidak menggunakan kekuasaannya dan menjadi sama dengan manusia, sehingga ia disebut Immanuel. Jadi sangat jelas bahwa ketika Yesus disebut anak Allah bukan berarti Yesus menjadi Allah anak, tetapi Dia adalah Allah Bapa yang datang kepada manusia dengan menanggalkan keallahannya dan mengambil wujud manusia. Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Allah, yaitu Bapa. Mengapa justru Anda mengatakan Yesus hanya sebagai Allah Anak? Yohanes 14 ayat 7-9 berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 8 ayat 18-19 berkata,
Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku, bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Yohanes 16 ayat 28 berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Yohanes 16 ayat 42-43 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan di Allah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku?" Yohanes 16 ayat 15 berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Pencurahan Roh Kudus terjadi ketika Yesus sudah kembali kepada Bapa dan yang mengutus Roh Kudus adalah Yesus sendiri dan firman yang akan diberitakan Roh Kudus adalah apa yang diterimanya dari Yesus. Dalam hal ini Yesus menjadi sumber atau asal-usul datangnya Roh Kudus. Menyangkal anak adalah menyangkal Bapa, 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi sangat jelas bahwa sesungguhnya Yesus itu pada mulanya adalah Bapa yang menjadi manusia dan kemudian kembali kepada Bapa. Apakah Yesus hanya terdiri dari firman Allah saja? Untuk mengenal Yesus, pribadi yang datang 2000 tahun yang lalu di Israel, mari kita lihat peristiwa penting dalam kelahirannya sampai ia mati disalib, dikuburkan dan bangkit. Dari kronologi kelahiran Yesus berdasarkan Injil hingga ia bangkit, saya mencoba memberikan gambaran tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Allah Bapa sebagai asal-usul Yesus. Allah Bapa terdiri dari Firman dan Roh Kudus yang berdiam di dalam hakikat Allah. Allah Bapa adalah Allah sebagai asal-usul datangnya Anak Allah, yaitu Yesus yang disebut Tuhan yang duduk di dalam hakikat Allah dengan segala kuasanya. Pengutusan Roh Kudus ke dalam rahim Maria. Roh Kudus Allah turun ke dunia dan menjadi manusia melalui rahim Maria yang kemudian diberi nama Yesus. Allah mengutus Roh Kudus atau zatnya Allah ke dalam rahim Maria dan menjadi manusia yang memiliki darah atau nyawa. Yesus dibaptis dan Roh Allah atau jiwa Allah turun kepadanya. Ketika Yesus berumur 30 tahun ia dibaptis di sungai Yordan dan Roh Allah turun kepadanya. Sejak itulah Allah memaklumkan hukum kepada manusia. Yesus disalib dan Roh Allah keluar dan kembali ke Bapa. Menjelang kematian Yesus maka Roh Allah keluar dan kembali ke Bapa. Lalu Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Yesus mati dan dikubur. Kemudian Yesus mati di tiang salib, lalu ditikam sehingga darah dan air keluar, roh dan jiwanya kembali kepada Allah lalu tubuh jasmaninya dikubur. Yesus bangkit dari kematian. Pada hari ketiga setelah Yesus dikubur, jiwanya kembali, lalu ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus naik ke surga dan kembali kepada Bapa atau asal-usulnya. Setelah 40 hari dari sejak bangkit, lalu ia naik ke sorga untuk kembali ke Bapa, ke dalam kemuliaannya semula dan menerima kekuasaannya kembali. Dari ilustrasi ini jelas kelihatan bahwa ketika Yesus kembali kepada Bapa maka ia kembali menjadi Allah Bapa, lalu kemudian ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya dan memberitahu apa yang diterimanya dari Yesus. Dengan demikian ada dua zat Allah yang dimiliki Yesus selama ia sebagai manusia, yaitu pertama, Roh Kudus atau zatnya Allah turun ke dalam rahim Maria, lalu menyatu dengan darah manusia dan ia menjadi manusia yang bernyawa. Roh Allah atau jiwa Allah turun kepada Yesus setelah ia dibaptis pada usia 30 tahun, untuk memaklumkan hukum kepada manusia yang kita kenal dengan firman Allah. Roh Allah yang turun kepada